Disiplin positif, menurut saya, kata disiplin itu biasanya erat kaitannya dengan hal-hal yang bersifat hukuman, hal-hal yang erat kaitannya dengan pelanggaran gitu ya. Tapi di dalam modul 1.4 ini dibahas tentang upaya penerapan disiplin positif, di mana disiplin positif itu terwujud ketika siswa memiliki kesadaran dalam dirinya sendiri, memiliki motivasi intrinsiknya sendiri untuk patuh terhadap tata tertib, tapi bukan karena takut dihukum atau mengejar penghargaan, tapi muncul dari dalam dirinya atas dasar keyakinan pada nilai-nilai kebajikan universal. Teori kontrol atau sekarang lebih familiar dengan istilah teori pilihan. Di sini disebutkan bahwa setiap hal yang dilakukan oleh seseorang itu memiliki tujuan tertentu. Dan ada satu fakta yang menarik yang dibahas di modul 1.4 ini, di mana fakta tersebut mengatakan bahwa ketika seseorang dapat mengontrol orang lain, sebenarnya itu adalah hanya sebuah ilusi. Dalam modul 1.4 ini juga dibahas tentang teori motivasi, di mana motivasi ini terdiri dari motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Motivasi ekstrinsik, siswa nih biasanya melakukan sesuatu itu karena termotivasi atau ada dorongan dari untuk menghindari hukuman dan juga mengejar penghargaan. Nah, kalau dari motivasi intrinsik itu ada dorongan untuk menghargai diri sendiri berdasarkan atas keyakinan diri sendiri. Hal yang tak kalah menarik yang dibahas di modul 1.4 ini adalah tentang 5 posisi kontrol guru, yaitu posisi penghukum, pemberi rasa bersalah, posisi teman, posisi pemantau, dan posisi manajer. Dan yang paling ideal itu adalah posisi manajer. Terkait dengan teori kontrol atau teori pilihan yang tadi telah disebutkan bahwa seseorang melakukan sesuatu itu terdorong oleh sebuah alasan tertentu. Dan alasannya itu salah satunya adalah dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup. Dan murid pun memiliki kebutuhan dasar. Ada 5 kebutuhan dasar murid, yaitu bertahan hidup, kesenangan, kebebasan, rasa kasih sayang dan rasa diterima, dan juga penguasaan. Keyakinan kelas itu adalah sebuah kesepakatan yang disepakati bersama, dan itu juga merupakan nilai-nilai kebajikan yang sifatnya universal, seperti tentang saling menghormati, saling menyayangi, dan nilai-nilai kebajikan lain yang memang dapat diterima oleh seluruh warga kelas maupun sekolah, karena memang sifatnya juga universal. Segitiga restitusi ini berkaitan dengan posisi kontrol guru sebagai manajer yang mengambil posisi manajer ya. Jadi di dalam ketika guru mengambil posisi manajer dalam memberikan teguran kepada siswa yang melakukan pelanggaran, itu tidak memberikan hukuman, melainkan mengajak siswa tersebut untuk berdiskusi sehingga dapat memancing kesadaran siswa terhadap alasan-alasan mengapa siswa melakukan tindakan-tindakan tersebut. Dan dengan segitiga restitusi ini diharapkan siswa dapat menyadari kesalahannya dan juga dapat memunculkan ide untuk solusi dari apa yang telah dilakukannya tersebut. Nah, segitiga restitusi ini terdiri dari 3 langkah, yaitu menstabilkan identitas, memvalidasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Selama saya mempelajari modul 1.4 ini, ada satu pola pikir yang berubah dari dalam pikiran saya ini, yaitu tentang persepsi bahwa di sekolah itu penerapan disiplin itu dengan tegas, dan tegas di sini identik dengan hukuman, identik dengan
hal-hal yang negatif lah intinya ya. Beda dengan di rumah. Saya mempelajari tentang teori kontrol, tentang segitiga restitusi, tentang bagaimana cara memuji yang benar itu dalam kegiatan-kegiatan parenting, dan sudah saya terapkan di rumah dengan anak saya. Sebelum saya mempelajari modul 1.4 ini, saya nggak nyangka kalau saya akan ketemu tentang materi-materi ini. Dan di sini saya bisa dikatakan tertampar, yang lain. Saya lupa bahwa guru adalah orang tua di sekolah. Saya mempraktekkan teori-teori parenting kepada anak saya, tapi tidak dengan murid saya. Nah, itulah yang membuat saya merasa tertampar. Dan padahal saya sendiri tahu bahwa guru itu adalah orang tua di sekolah gitu, tapi kenapa perlakuan saya ke anak dan perlakuan saya ke murid itu berbeda. Nah, di modul 1 titik inilah saya kembali dibukakan mata dan mata hati dan mata pikirannya tentang menerapkan teori-teori kontrol, mempraktekkan tentang segitiga restitusi, bagaimana memperlakukan murid, kaitannya dengan punishment and reward. Itu banyak sekali materi-materi yang membuka mata dan mengembalikan makna dari guru adalah orang tua di sekolah. Satu hal yang menarik ketika saya mempelajari modul 1.4 ini adalah ketika saya mempraktekkan segitiga restitusi untuk menegur salah satu siswa yang melakukan pelanggaran tata tertib sekolah. Saat itu saya menanyakan kembali kepada siswa tersebut tentang pendapatnya mengenai cara saya menegur dia. Dan dia mengatakan bahwa cara saya menegur itu membuat dia sadar akan kesalahannya dan merasa bahwa yang dilakukan itu salah dan tidak akan mengulanginya lagi gitu. Berbeda ketika dia mendapatkan hukuman dengan cara hukuman fisik, bentakan gitu. Dia berkata bahwa hukuman fisik dan bentakan itu justru akan membuat dia merasa tertantang untuk melakukan kesalahannya lagi dan lagi. Dan itu membuat saya merasa wow sekali. Ada siswa yang bahkan sudah dapat menyimpulkan seperti itu. Perasaan saya ketika mengalami hal tersebut, pertama, tidak menyangka ada siswa yang berani mengungkapkan perasaannya seperti tadi. Lalu, jika kita menemukan suatu permasalahan ketika ada siswa yang melanggar peraturan, biasanya ada emosi negatif yang keluar ya, ada marah gitu yang keluarnya. Membentak, menghukum gitu kan, atau memberi rasa bersalah, itu emosi yang keluar adalah emosi negatif. Tapi dengan mempraktekkan segitiga restitusi itu dari sisi emosi justru lebih stabil ya, tidak ada emosi negatif yang keluar. Itulah perasaan yang dirasakan ketika mempraktekkan segitiga restitusi. Terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep budaya positif, itu menurut saya sudah baik, sudah sangat baik malah. Tapi yang menjadi kendala atau yang perlu saya perbaiki itu adalah cara komunikasi dengan anak, dengan murid. Karena dalam penerapan segitiga restitusi itu kan ada tanya jawab ya. Intinya ada komunikasi yang terjadi itu diperlukan dua arah. Nah, yang menjadi kendala itu adalah ketika kita mencoba menstimulus dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada anak terkait alasan-alasan yang melatar belakangi mereka melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan keyakinan, itu butuh komunikasi dua arah. Sedangkan ada siswa-siswa atau ada
situasi di mana siswa tersebut sulit untuk berkomunikasi gitu. Jadi yang harus diperbaiki mungkin cara saya berkomunikasi dengan anak sehingga anak mampu mengeluarkan jawaban-jawaban atau mengeluarkan apa yang ada di dalam pikirannya terkait alasan-alasan dari tindakan yang mereka lakukan, terkait keyakinan mereka gitu. Dan mungkin kedepannya itu menggali lagi cara berkomunikasi supaya anak mampu mengeluarkan apa yang ada di dalam pikirannya. Sebelum mempelajari modul ini, dari 5 posisi kontrol itu saya pernah mengambil peran dalam 5-5-nya, 5 posisi kontrol. Sebagai penghukum pernah, sebagai teman pernah, sebagai pembuat rasa bersalah pernah, pemantau juga pernah, manajer juga mungkin pernah. Hanya saja orang-orangnya itu beda ya. Saya mengaku bahwa yang saya lakukan itu terhadap siswa A, siswa B, siswa C itu kadang nggak sama gitu. Seperti yang tadi saya katakan, ada situasi di mana siswa itu sulit diajak berkomunikasi gitu. Jadinya alih-alih ngambil peran sebagai posisi manajer, saya malah menghukum gitu. Ya alasannya karena itu tadi, ada situasi di mana siswa sulit mengungkapkan apa yang ada di dalam pikirannya gitu. Kalau sekarang saya memilih, saya berniat untuk mengambil peran sebagai posisi manajer karena menurut pemahaman saya setelah memahami modul 1.4 ini, yang paling ideal adalah posisi control manager di mana efek negatif dari punishment and reward itu tidak ada ya. Jadi muncul kesadaran sendiri, motivasi intrinsik dari siswa untuk menghargai dirinya sendiri terkait nilai-nilai kebajikan universal yang mereka yakini gitu. Jadi yang paling aman, yang paling ideal menurut saya adalah 5 di antara 5 posisi kontrol tadi adalah posisi manajer. Sebelum mempelajari modul ini, saya pernah mencoba menerapkan segitiga restitusi, tapi di rumah dengan anak-anak saya. Karena seperti yang sudah saya jelaskan tadi, sebelum ketemu sama modul 1.4, saya berpikir bahwa di sekolah dan di rumah aturan penerapan disiplin itu berbeda gitu. Tapi sekali lagi saya terbuka pikirannya kembali lagi pada makna bahwa guru adalah orang tua. Hal lain yang menurut saya penting adalah cara berkomunikasi. Karena dalam menerapkan segitiga restitusi itu butuh komunikasi yang dua arah antara guru dengan siswa. Segitiga restitusi ini tidak akan terjalan dengan lancar apabila komunikasi hanya satu arah dari guru saja. Ketika siswa sulit untuk mengkomunikasikan apa yang ada di pikiran mereka, apa yang ada di hati mereka, apa yang mereka rasakan gitu, ini akan sulit terjadi. Jadi menurut saya konsep yang dipelajari dalam modul ini, selain konsep yang dipelajari dalam modul ini, ada yang tak kalah pentingnya, yaitu cara berkomunikasi.